Ini dia, trigger. Srakatat. Hari Senin isuk-isuk di Jalan Raya Korea diperlihatkan kemacetan yang disebabkan oleh seorang pengendara yang ketiduran akibat semalam nonton wayang golek. Untungnya seorang polisi bernama Lido tak sengaja lewat dan menangani masalah tersebut. Beralih ke stasiun kereta api, kita bertemu dengan seorang anak muda bernama Jong Tae. Dia masuk gerbong sambil menenteng tas gitarnya. Jangan salah, dia bukanlah pengamen, melainkan seorang mahasiswa yang gak lulus-lulus. Jong Tae dikagetkan oleh seorang pria yang tahu-tahu muncul menawarkannya sebuah pistol. Membuat penumpang asing di pinggirnya panik ketakutan, padahal itu adalah sebuah korek gas yang kebetulan berbentuk pistol. 여기 임산부 배려석인데요. Jong Tae coba menegur pria itu, tapi koploknya si pria tetap gak bergeming. Si wanita hamil juga malah pergi begitu saja, alasan kalau tujuannya sudah dekat, padahal dia hanya tidak mau adanya keributan. Jong Tae pun meneruskan perjalanannya menuju kampus dan sesampainya di kelas, dia dimarahi oleh dosennya karena terlambat. Lalu, 떨어지는 거예요. untungnya kejadian tadi hanya terjadi dalam hayalannya saja. Dia pun menemui seorang psikolog memberitahu keluhannya tentang keinginan hati yang selalu berbenturan dengan pikirannya. Jong Tae juga mengaku berhenti mengkonsumsi obat pemberian si psikolog sebab obat itu hanya membuatnya ngantuk dan sulit untuk belajar. Jong Tae bertekad tak ingin gagal lagi setelah 10 tahun skripsinya ditolak si dosen. Menurut psikolog, manusia itu memang memiliki pelatuknya masing-masing dan untuk menangani perasaan yang tak terkontrol, kehendak dalam hati Jong Tae harus bisa mengalahkan kehendak pikirannya dan itu bisa dikendalikan oleh obat kombantrin yang dia berikan. Di lain sisi, banyak warga yang turun ke jalan, protes karena wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan rakyat malah sibuk membuat aturan sendiri untuk memperkaya diri sendiri. Sama dengan yang terjadi di negara Aing Konoha, kejadian itu disambut sumringah oleh Huang karena sebagai wartawan, berita-berita seperti inilah yang bisa membuat dapurnya terus ngebul. Di tempat lain, si pemilik kos menggedor-gedor pintu kosannya karena si penyewa udah nunggak 10 bulan. Namun setelah masuk ke dalam, dia malah mencium bau busuk karena si penyewa ditemukan sudah mati bunuh diri. Seorang detektif bernama So Hyun Joo tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban sehingga dia menyimpulkan kalau korban memang sengaja melakukan bunuh diri. Hanya saja, polisi menemukan banyak peluru di saku celana korban meski mereka tidak menemukan senjata jenis apapun di TKP. Untuk menyelidiki kasus ini, Sersan Hyun Joo meminta bantuan Lido yang memang menguasai bidang persenjataan. Tiba di TKP, Lido langsung mencurigai atap kosan yang terlihat janggal. Dan setelah dicek, 그 왜? Lido merasa kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Malamnya, Jong Tae pulang ke kosannya, kosan kecil di mana kamarnya berdempetan sekali dengan kamar lain yang membuatnya tak fokus belajar karena sering mendengar suara dari kamar sebelah. 진짜 그만 좀 해라. 안부 좀 하자 제발. Balik lagi ke Lido, kali ini dia sedang melakukan makan malam bersama Sersan Cho yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Dalam kesempatan itu, selain ngobrolin kasus yang sedang dihadapi Lido sekarang, Pak Cho juga membahas tentang Lido yang tak mau mengikuti tes promosi menjadi sersan. Padahal, dia ingin melihat Lido naik pangkat, mengingat kemampuan Lido berada di atas rata-rata. Lido hanya menjawab kalau dirinya masih menyukai pekerjaannya yang sekarang. Beres ngomongin soal kerjaan, kini Pak Cho curhat soal anak perempuannya yang ingin hidup mandiri membeli rumah baru. Baru juga diomongin, anak Pak Cho bernama Seyong datang menjemput ayahnya.
사야 너 독립한다며. 그동안 출퇴근만 2시간이었거든? 들어가 얼른 모시고. 짠소리. Di rumah, saat melihat foto-foto peluru yang dia temukan tadi siang, sontak mengingatkan Lido pada masa lalunya yang merupakan seorang militer. Dulu, ketika dia dan rekan-rekannya terkepung, hanya dirinya lah yang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan teman-temannya tak ada yang selamat. Mungkin inilah alasan kenapa Lido keluar dari militer, karena Lido merasa bersalah kepada teman-teman seperjuangannya. Besoknya, Pak Cho menyambut polisi baru bernama Jungwo, dan Jungwo akan bekerja di bawah bimbingan Lido sebagai polisi berpengalaman. 저 있네, 저 뒤에. 아니, 혹시 행정병 출신 문서 업무라는 게 영 새끼들 그냥 보이는 대로 싹 잡아들이고 경찰 업무라는 게 문서 정리할 일도 많아. Saat bertugas, Jungwo melihat seorang ibu bernama Oh Kyung Sok sedang berdemo sendirian di depan perusahaan. Jungwo lalu menghampirinya terkait adanya laporan dari perusahaan. Tentu saja, Kyung Sok protes karena baru kali ini dia mendapat larangan berdemo. Lido yang melihat itu segera bertindak, dia sama sekali tak mempermasalahkan demonya, asalkan Kyung Sok dapat menjaga jarak tidak lebih dari 20 meter dari perusahaan yang didemonya. Tak berapa lama, direktur perusahaan datang. Kyung Sok yang ingin meminta keadilan atas putranya keburu dicegat oleh satpam yayasan. Jungwo tentu saja bingung mengapa Lido membiarkan ibu itu berdemo. Lido menjelaskan kalau aksi Kyung Sok itu dilindungi hukum. Dia berbuat seperti itu setelah anaknya meninggal ketika bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan gaji anaknya waktu itu hanya dibayar 1/3 dari gaji UMR. Makanya dia membiarkan Kyung Sok berdemo agar Kyung Sok mendapatkan haknya. 도와드려요. 어머니 식사 안 하셨죠? 힘이 있으셔야 계속 싸우시죠. 네, 주세요. Kembali ke Jongtae, karena kosannya hanya memiliki satu dapur untuk semua, tak jarang Jongtae sering kehilangan makanannya di kulkas. Seperti yang terjadi saat ini, dia kehilangan semur jengkol dan tumis teri kiriman ibunya di kampung. Jongtae pun mengadukan hal tersebut kepada si pengelola kontrakan, termasuk suara wanita yang setiap malam. Padahal di kontrakan ini sudah ada aturan tidak boleh membawa wanita. Namun alih-alih menangani masalah, si pengelola malah menyalahkan Jongtae yang tak pernah bersosialisasi dengan penghuni lainnya. Membuat Jongtae kesal, apalagi saat hendak pergi ke kamar, penghuni kosan sebelah kedapatan sedang merokok. Jongtae coba menegurnya, tapi karena badannya lebih besar, Jongtae malah kena hajar. 보이냐? 이어버린다. Jongtae sempat akan mengambil senjata yang dia sembunyikan di dalam tas gitarnya. Untungnya dia keburu istighfar dan ingat dengan pesan psikolognya bahwa Jongtae harus bisa mengontrol kehendak pikirannya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Jiong dari perusahaan Alim Rugi mengunjungi sebuah rumah milik Ibu Park yang katanya dispenser rumahnya ingin memasang pemurni air. Tapi sayangnya, Ibu Park sedang pergi ke Indomaret dan Jiong hanya bisa bertemu dengan anak Ibu Park yang kelihatannya sangar, namanya Wonsong. 실례하겠습니다. Wonsong terus melihat Jiong dengan tatapan sagne layaknya domba jantan yang melihat domba bikang. Jadinya, Jiong yang tak nyaman, apalagi saat alatnya terjatuh, Jiong tak sengaja melihat gelang elektronik menempel di kaki Wonsong. Tanda kalau Wonsong ini adalah narapidana yang sedang menjalani masa percobaan. Dan benar saja, Wonsong tiba-tiba saja menutup pintu rumahnya, membuat Jiong ketakutan. Beruntung Lido dan Jungwook keburu muncul, ingin mengecek gelang elektronik milik Wonsong. 그럼 안녕히 계세요. 도지영 씨, 내가 다음에 얼음 나오는 걸로 교체할게. Melihat ekspresi wajah yang panik, Lido langsung memeriksa keadaan Jiong, menyarankannya agar sebelum masuk rumah orang lain, dia harus memeriksa dulu catatan kriminal yang punya rumah.
Ternyata si Wonsong memiliki riwayat kejahatan seksual. Dia dihukum setelah memperkeos nenek-nenek di bawah umur. Kesal karena aksinya digagalkan polisi, berniat menusuk Jungwo menggunakan cocolok kompor. 그래 씨 발이다. Tak terima diperlakukan seperti itu, Wonsong mengancam akan melakukan sesuatu jika polisi terus mengekangnya seperti ini. 나 가만 안 있어. Di dalam mobil, Jungwo sempat minta maaf karena dia hampir saja kecolongan. Lido hanya memberi nasihat, jika mereka berhadapan dengan pelapor atau korban, maka mereka harus hati-hati, tapi jika menghadapi pelaku, mereka harus dengan hukum yang berlaku. Setelah kejadian itu, Jungwo diberi bekal sebuah pistol untuk berjaga-jaga, padahal Lido sendiri sebagai pembimbingnya hanya memakai senjata taser dan itu pun jarang dipergunakannya. Kembali ke Jongtae yang lagi-lagi dibuat kesal karena belajarnya terganggu oleh kos sebelah yang sedang asik main kuda-kudaan bersama si mbak-mbak micet. Jongtae coba menegur mereka, tapi acara kuda-kudaannya sepertinya sudah mendekati acara puncak. Kali ini kesabaran Jongtae benar-benar habis. Dia mengambil senapan lalu... Si wanita yang panik berusaha menghubungi polisi, tapi Jongtae dengan susah payah berhasil merebut ponselnya, kemudian berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya pada polisi. Tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, sementara polisi sedang melaju ke tempatnya, Jongtae sekalian aja menembak si mbak-mbak micet saat itu juga, sehingga pasangan mesum itu pun tewas dalam keadaan belum mandi junub. Penembakan itu tak sengaja terlihat oleh pria yang sempat menghajar Jongtae tadi siang. Jadinya si Jongtae terpancing ingin membunuhnya juga. Tak hanya itu, si pengelola kontrakan pun ikut menjadi sasaran Jongtae. Siapa suruh tak pernah menanggapi setiap keluhannya. 내 멸치젓을 먹은 새끼 누구냐? Nah, sebelum lanjut, di episode 2 kali ini kita akan flashback dulu ke masa Lido Odoleho atau masih kecil. Saat itu Lido yang baru pulang ke rumah telah terjadi perampokan yang menewaskan kedua orang tua Lido serta adik perempuannya. Lido pun ditenangkan oleh Pak Cho yang kasihan melihatnya. Namun saat di kantor polisi, melihat pelaku pembunuh keluarganya masih bisa menyantap roti di dalam sel, Lido kecil langsung mengambil pistol yang ada di meja Pak Cho lalu menodongkan senjata tersebut ke arah si pelaku. Sejak saat itu, Lido diasuh oleh Pak Cho dan dianggap sebagai anak sendiri. Sekarang, Lido akan pergi ke TKP untuk menghentikan Jongtae yang semakin brutal. Sebenarnya, di TKP sudah ada beberapa polisi yang coba mengamankan Jongtae, tapi semuanya mundur karena Jongtae memiliki banyak amunisi. 여기 총 버리고 손 들어. 움직이지 마. Lido yang baru datang meminta polisi yang ada untuk menyelamatkan penghuni kontrakan yang masih hidup, sementara Lido sendiri akan mengulur waktu agar pelurunya habis dan memancing si Jongtae untuk mendekatinya. Sialnya, para polisi yang akan menyelamatkan penghuni kontrakan malah ketahuan oleh si Jongtae.
Jongtae segera menghampiri polisi yang tak berdaya itu. Untungnya Lido keburu datang. Insiden itu membuat kepala polisi bernama Won Chol turun tangan dan Lido menemukan sebuah peti berisi senjata api yang belum dirakit di bawah tempat tidur Jongtae. Mereka pun mengumpulkan puing-puing senjata tersebut, meminta Hyunju untuk mencari pakar senjata buat merakitnya. Namun, Hyunju malah memanggil Lido, mengingat Lido adalah mantan militer. Selain merakit, Lido juga menjelaskan keempat senjata tersebut yang sering digunakan negara asing dalam berkonflik. Hanya saja mereka bingung kenapa senjata-senjata ini malah beredar di Korea. Dan yang paling mengejutkan adalah rupanya peluru-peluru yang disita dari kosan kemarin semuanya kompatibel dengan keempat senjata tersebut. Lido yakin kalau semua ini saling berhubungan. Won Chol meminta anak buahnya untuk merahasiakan dulu kasus ini, jangan sampai bocor kepada wartawan. Di tempat lain, komplotan preman yang diketuai Jongman sedang menunggu perintah dari seorang pimpinan gangster Gloria bernama Soko. Tak lama anak buah si Soko menyeret seorang pria bernama Kim yang udah babak belur setelah dihajar anak buahnya. Kim protes karena Soko telah mengkhianatinya sebagai rekan bisnis. Bahkan sekarang, Kim dipaksa untuk menekan sebuah perjanjian bahwa bisnis klub yang dipegang Kim akan diserahkan semuanya kepada Soko. Setelah itu, Kim dimasukkan ke karung goni, lalu dihajar Seonggu yang merupakan tangan kanan Soko. Lalu, setelah semuanya beres, barulah Jongman CS menjalankan tugasnya untuk membuang mayat Kim. Kembali ke Jongtae, dia dimintai keterangan perihal kepemilikan senjata api itu. Jongtae berkata dirinya siap memberitahukan semuanya asalkan Lido yang menginterogasinya. Tanpa basa-basi, Lido menanyakan dari mana Jongtae bisa mendapatkan senjata-senjata itu. Jongtae menjawab dari kurir paket. Dia mengaku hanya memesan satu senjata saja, tapi malah dikirim 4 senjata. Jongtae mengklaim kalau penembakan yang dilakukannya kemarin itu tidak salah karena orang-orang yang Jongtae bunuh adalah penjahat yang tak taat aturan. Jadinya, bisa dibilang Jongtae mempermudah pekerjaan polisi sembari mengingatkan kalau di luaran sana masih banyak orang yang memiliki senjata seperti dirinya. 생각하니까 또 생길나네. 정태 씨 때문에 죽은 사람이 몇 명인 줄 알아요? 그 새끼들은 나한테 미안한 마음 같은 거 있었을까요? 총으로 사람을 쏘는 게 정당될 순 없어요. 경찰관들이 나쁜 사람들 잡아 쳐넣는 것처럼 전해지는 건데 왜 나한테 그렇게 말해요? 내가 한 일은 당신이 한 일이랑 다를 게 없어. 그렇다고 생각합니까? 총 더 있어요. Pengakuan Jongtae itu sama sekali tidak direspon oleh para polisi, mengira Jongtae sedang memutarbalikkan fakta hanya untuk memusingkan para polisi. Beda halnya dengan Lido, dia ingin para polisi mengusut apa yang dikatakan Jongtae barusan, takutnya terjadi insiden yang lebih besar dari kemarin. Sesaat setelah Jongtae dibawa ke mobil polisi, wartawan Wang datang menanyakan kasus penembakan kemarin kepada Kapten Ju. Namun, sesuai instruksi kepala polisi, Kapten Ju tidak mau memberi penjelasan apapun, apalagi kepada si Wang yang dikenal sebagai wartawan kontroversial, selalu melebih-lebihkan berita hingga merugikan pihak tertentu. Besoknya, Lido mengajak Jungwo pergi ke kosan tempat pria yang bundir kemarin untuk mencari petunjuk, mengingat peluru yang ditemukan di kosan itu terbilang cocok dengan senjata yang digunakan Jongtae. Beralih ke sebuah sekolah, seorang siswa bernama Kyujin sedang dibully oleh Songjun CS gara-gara Kyujin gagal memotret tubuh para siswi secara diam-diam. Untungnya, temannya bernama Yongdong datang membawakan sekeresek bala-bala buat Songjun CS. Alhasil, karena udah dapat gorengan gratis, Kyujin dan Yongdong untuk sementara selamat dari pembulian. 아니 니네 애미 식당 찾아간다.
Sementara Wonsong, si tahanan rumah itu harus menjadi bahan perbincangan ibu-ibu di pasar. Bahkan saat belanja Kinder Joy di Indomaret, dia dijauhi dan digibahi orang-orang sehingga membuatnya kesal. Apalagi saat pulang, di depan rumahnya banyak sekali bungkusan kardus paket yang menghalangi jalannya. Namun, Wonsong penasaran dengan paket yang dikirim atas nama ibunya sendiri. Wonsong sangat terkejut sekaligus senang karena dia benar-benar dikirimi senjata yang dia inginkan. Malamnya, Jongman CS berniat mengubur mayat Kim, tapi rupanya Kim masih hidup. Dia memohon agar Jongman membiarkannya hidup. Dia tahu alasan Jongman melakukan ini hanya karena dijanjikan sebuah bisnis oleh Soko. Kim memperingatkan bahwa Soko adalah orang licik dan gak bisa dipercaya. Dia mendengar sendiri bahwa Soko hanya akan memberikan bisnisnya kepada Yonggu, bukan pada Jongman. Dan jika Jongman membiarkannya hidup, maka dia akan memberikan persenjataan yang dia simpan di sebuah klub yang dia pegang sebelumnya. Pokoknya dengan persenjataan itu, Kim yakin Jongman bisa melawan balik Soko CS. Jongman coba menghubungi Soko untuk memastikan apakah perkataan Kim itu benar atau tidak. Tapi si Soko sama sekali tak mengangkat teleponnya. Pagi harinya, tanpa gosok gigi terlebih dahulu, Wonsong pergi ke tempat latihan menembak militer yang berada di sebuah bukit untuk melatih tembakannya. Sebagai tahanan rumah, Wonsong juga sibuk menerima telepon dari polisi sebab gelang elektroniknya terpantau keluar wilayah. Wonsong sengaja pergi ke sana agar suara tembakannya tersamarkan oleh militer yang sedang latihan menembak juga. 내 실력 아직 죽지 않았어. Sementara itu, di kantor polisi, Lido masih menyelidiki siapa dalang di balik kasus pemasok senjata api kepada warga sipil dengan mengecek data barang yang lolos bea cukai. Sedangkan Jongman akan menemui Soko di klub yang dikelola si Kim sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Wu Tae diam-diam mengecek ke dalam mencari gudang senjata yang semalam dibicarakan si Kim. Nah, niat Jongman menemui Soko adalah untuk menagih janji Soko yang katanya akan memberikan bisnis yang dipegang Kim sebelumnya jika Jongman bersedia melenyapkan si Kim. Namun sesuai dugaan, Soko mengingkari janjinya. Dia lebih memilih memberikan bisnis tersebut kepada Yonggu sebagai tangan kanannya. 이제 영군의 식구들이 맞는다. 나 찾아봤어. 아니 창고가 있긴 한데 롯데 따라오고. Beralih ke gedung sekolah, Kyujin terlihat naik ke atap, berniat mengakhiri hidupnya karena sudah tak tahan dengan bulian yang diterimanya setiap hari. Namun di saat bersamaan, Kyujin mendapat pesan dari Songjun yang meminta KTP ibunya sekarang juga. Alhasil, bundirnya pun gak jadi karena dia teringat dengan sang ibu. Kyujin pun menemui sang ibu yang bekerja sebagai pedagang warteg, tapi bukan untuk meminta KTP, melainkan uang 50.000 won. Saat mau mengambil uang, Kyujin sempat melihat KTP ibunya. Dia tahu kalau Songjun akan menggunakan KTP itu untuk pinjol dan bank emok, makanya daripada memberikan KTP, mendingan dia memberi Songjun uang. Songjun tak terima karena dia hanya ingin KTP ibunya, bukan uang. Alhasil, Kyujin dihajar habis-habisan saat itu juga. 너는 신분증 가지고 자취 쓰려는 거잖아. 이내 애미가 힘들게 일을 하든 말든 여기까지 신분증 가능 불가능. 가능하냐고 불가능하냐고. Kembali ke Jongman dan Wu Tae, mereka kini berada di parkiran tempat mobil Kim diparkir, membuka garasi belakangnya, dan ternyata perkataan Kim benar, di sana ada sebuah pistol lengkap dengan amunisinya. Jong Tae yang sudah muak berjanji akan menggunakan senjata itu untuk menghabisi Soko sebab dia sudah tidak mau lagi di PHP-in, direndahin, serta dihianatin oleh siapapun terutama Soko. Dan sebagai bawahan, Wu Tae hanya bisa mendukung keinginan bosnya.
Malamnya, Lido teringat dengan perkataan Jong Tae yang mengatakan kalau dia mendapatkan senjata itu dari kiriman paket. Lido pun pergi ke TKP mencari dus paket bekas bungkus senjata, siapa tahu masih ada. Di mana nama dan tanggal penerimanya cocok dengan yang dia maksud. Masalahnya, di dus tersebut terdapat sebuah logo yang sama dengan logo kardus paket yang Lido sempat lihat di depan rumah si Wonsong. Artinya, si Wonsong juga mendapat paket yang sama berupa senjata. Lido pun segera menghubungi Hyunju memberitahu informasi yang dia temukan. Secara kebetulan Hyunju sedang mengejar Wonsong yang berusaha kabur. Kalau dilihat dari sinyal gelang kakinya, si Wonsong kini berada di dalam taksi yang sedang berjalan. Hyunju berhasil menghentikan taksi itu, tapi dia hanya menemukan gelang elektronik dan ponselnya saja. Wonsong berhasil mengelabui para polisi karena sekarang dia sudah sampai di suatu tempat. Lido mencari Wonsong ke tempat tinggalnya, dia masuk ke dalam dengan kondisi rumah sudah gelap. Lido sedikit waspada sebab dia merasa seperti ada orang lain di sana. 저는 문백입니다. 이제 물건 찾으러 왔어요. Nah, sebelum lanjut, kita lihat terlebih dahulu awal mula senjata-senjata ilegal itu bisa masuk ke negara Korea. Jadi, di sebuah dermaga ada sekelompok organisasi hitam yang berhasil menyelundupkan banyak senjata ke Korea. Dan Kim lah yang menjadi penadahnya. Hanya saja Kim sendiri tidak tahu siapa dalang di balik penyelundupan senjata-senjata itu. Artinya, dia hanya menyediakan tempat untuk senjata-senjata ilegal tersebut disimpan untuk nantinya dikirim secara percuma kepada warga sipil Korea Selatan. 그냥 우리한테 다 맡겨. 뭘 풀고 싶은 거야? Kembali ke masa sekarang, di mana Lido memergoki Moonbaek ada di rumah Wonsong juga. Moonbaek mengaku hanya orang yang pernah dikirim senjata, hanya saja isinya bukan senapan, melainkan hanya peluru saja. Dan di dalam paket tersebut juga ada daftar alamat. Moonbaek mencoba mendatangi alamat-alamat tersebut hingga sampailah dia di rumah Wonsong. Namun sebelum masuk, Moonbaek sempat melihat penghuninya keluar seperti tergesa-gesa sampai dia lupa menutup pintu. Makanya Moonbaek masuk saja dan setelahnya barulah datang Lido memergokinya. Mendengar penjelasan Moonbaek, Lido pun menghubungi kantor pusat untuk mengecek CCTV jalan di area itu, siapa tahu Wonsong terekam kamera. Tak lama kemudian terlihat ada seseorang di balik pintu, mengira itu adalah Wonsong yang sudah kembali. Moonbaek pun memadamkan lampu agar penglihatan orang itu kabur dan mereka bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Tapi gara-gara dipadamin, orang itu jadi mengetahui kalau di dalam rumah ada orang sehingga dia pun langsung kabur. Rupanya orang itu adalah Woo Tae. Tak lama Lido mendapat informasi dari kantor, katanya kira-kira 25 menit yang lalu Wonsong tertangkap kamera berada di depan restoran. Masalahnya, Lido tak membawa kendaraan untuk mengejarnya, sehingga Moonbaek menawarkan mobilnya untuk digunakan. Mereka pun segera pergi setelah mengikat Woo Tae di tiang listrik, nantinya biar Jungwoo yang membawanya. 집에 침입한 사람 잡아놨으니까 바로 출동하세요. Mereka melaju mengikuti arahan dari pusat CCTV. 전화성 공원연수 진입 포착했습니다. 현 위치 30m 전. 하세요. 다음은 세탁소 끼고 우회전. 16분 전 전원상 사각지대로 호중 사거리 들어갔습니다. 인접한 도로부터 서칭하시면 금방 찰수 호중 사거리에서 굴다리로 이동했습니다. 인상샷 확인 좀 부탁드립니다. 네, 옷은 야상에 주황색 후드로 보입니다. 그 낚시 가방 같은 것도 메고 나. 17분 전에 전화성 굴다리 진출 후 우회전. 우리 지금 한 팀. Wonsong sendiri saat ini mampir ke toilet terlebih dahulu untuk mengisi amunisi senapan. Lalu kemudian meneruskan perjalanannya masuk ke pasar Tonggeng. Mereka masih tak tahu kemana sebenarnya tujuan Wonsong membawa senapan itu.
92 10분 전 좌회전. 성로 87 8분 전 우회전. 저 금성로 그리고 금성로 방향 진입 후 500m 직진입니다. 보이시는 길끝 삼거리에서 좌회전으로 올라가세요. 200m 전방에 내리막길이 나올 겁니다. 전원성은 그 아래 번화가로 내려갔어요. Yang membuat Lido bingung adalah dia malah pergi ke tempat keramaian. Jadinya meskipun Lido dan Moonbaek dapat mengejarnya, mereka tetap tak bisa menemukan orangnya karena si Wonsong pastinya berbaur dengan kerumunan orang-orang. Bahkan sekarang petugas kantor pusat pun kehilangan jejak Wonsong. Saat melihat pelang kantor polisi, Lido seketika teringat saat terakhir kali dia bertemu dengan Wonsong. Kala itu dia sempat menebar ancaman kepada polisi karena sudah semena-mena memasanginya gelang elektronik. Jadi, kemungkinan besar tujuan Wonsong adalah kantor polisi. Dan benar saja, Wonsong terlihat menuju kantor polisi. Lido segera memberitahukan hal itu kepada Kapten Ju dan meminta mereka untuk selalu bersiaga. Wonsong dengan mudah memasuki kantor polisi. Kapten Ju yang panik segera keluar menemui Lido yang baru saja tiba. Kapten Ju menjelaskan sepertinya tujuan Wonsong ke kantor polisi adalah untuk membalas dendam kepada dirinya karena Kapten Ju lah yang dulu menangkap Wonsong. Dikarenakan masih belum percaya pada Moonbaek, sebelum masuk kantor, Lido sengaja memborgolnya terlebih dahulu. Mereka pun segera masuk. Ternyata Wonsong telah menembak 3 orang petugas di sana. 방금 무슨 소리? 너였구나. 제발 살려주세요. Saat keluar, Wonsong berpapasan dengan Kapten Ju dan Lido. 불 더 끄세요. 괜찮으세요, 반장님? Peluru Kapten Ju hampir habis dan tidak ada senjata yang bisa digunakan lagi kecuali 4 senapan yang menjadi barang bukti insiden penembakan kemarin. Lido mencoba mengalihkan Wonsong, sementara yang lain diminta untuk menyelamatkan diri. 제가 시사를 끌 테니까 그 사이 이분들 데리고 뭐 별것 아닌 새끼들이 까불고 지랄이야. 니들이 이런다고 살 수 있을 것 같아? Saat Wonsong mengejar Lido, Kapten Ju dan yang lain mencoba kabur, tapi sialnya salah satu polisi menginjak serpihan kaca. Mereka pun mencoba lari, sayangnya Kapten Ju harus tertembak di bagian dada. Di sisi lain, Lido berhasil keluar untuk mengambil peluru di mobil si Moonbaek, sedangkan Wonsong terus mencari persembunyian Kapten Ju dengan cara mengikuti jejak darah yang tercecer. Kapten Ju sendiri memberikan pistol kepada bawahannya untuk menyerang si Wonsong, biar dirinya yang menjadi umpan. Lido bergegas ke ruangan barang bukti untuk mengambil senapan itu. Saat mempersiapkan senjata, Lido baru sadar kalau dirinya juga terluka akibat terkena tembakan si Wonsong. Di luar, Moonbaek mencoba melepaskan diri dari borgolnya, tak sengaja bertemu dengan wartawan Wang. Kapten Ju berusaha menghubungi Hyun Ju, memintanya agar jangan dulu masuk kantor karena situasinya sedang tidak kondusif. Sementara Lido masih menyiapkan senjatanya. Yah, entah apa tujuan si Moonbaek, dia malah membawa wartawan Wang masuk ke dalam. Selesai menyiapkan senjatanya, Lido malah teringat ketika dia masih di militer, meninggalkan rekan seperjuangannya dalam kepungan musuh. 아니 적당히 센 척을 해야지. 그 개새끼. Akhirnya, Wonsong menemukan Kapten Ju yang sudah tak berdaya, memintanya untuk segera memohon ampun.
Tak sadar dari kejauhan, anak buah Kapten Ju yang telah diberi pistol tadi siap menembak Wonsong. 한 대 맞으니까 못 도망가겠냐? 나 이제 너한테 저항할 힘이 하나도. 나한테 목숨 구걸할 생각. Dengan begitu, Wonsong mengalihkan targetnya pada anak buah Kapten Ju. Lido yang berhasil menyingkirkan rasa traumanya segera berlari ke ruangan Wonsong lalu menembak kakinya. 어떤 새끼야, 씨발. Wonsong kini benar-benar terpojok dan Lido memintanya untuk menyerah. Wonsong terlihat sudah menjatuhkan senjatanya, namun saat Lido mau mendekat, diam-diam si Wonsong ngesot mendekati Kapten Ju yang sudah tak berdaya, berniat menembaknya dengan pistol lain. Sehingga mau tidak mau Lido harus menembaknya duluan tanpa Lido sadari kalau wartawan Wang sudah merekamnya sejak tadi. Video tersebut akan segera dimuat di semua sosial medianya, membuat atasannya sangat memuji kerja keras Wang. Berjanji akan memberi hadiah sisir kerap jika selanjutnya Wang berhasil mendapatkan informasi mengenai insiden penembakan yang terjadi di kontrakan Gosiwon kemarin. Video penembakan Lido itu kini viral di televisi. Kyujin yang melihat berita tersebut merasa ke-trigger. Seandainya saja dia memiliki senjata api, mungkin dia bisa menghentikan pembulian yang dilakukan Songjun. Untuk itu, dia pun coba mencari tahu perihal jual beli senjata api secara online, yang mana dia menemukan sebuah situs yang menyediakan senjata api secara bebas bahkan gratis. Kita ke kantor polisi. Pagi itu Lido diinterogasi karena diduga telah menggunakan senapan yang menjadi barang bukti polisi. Tidak hanya itu, peluru yang digunakannya pun diduga peluru ilegal yang dibawa Moonbaek. Makanya Moonbaek juga ikut dihadirkan agar sama-sama diinterogasi. Si penyidik sempat menyinggung masa lalu Lido sebagai mantan militer yang selalu ikut di dalam konflik peperangan. Kemungkinan besar penembakan Wonsong kemarin itu memang pelampiasannya saja karena pada dasarnya Lido senang menembak orang. Lido jelas tak terima dengan tuduhan itu sebab masa lalunya tidak bisa dijadikan alasan mereka untuk menangkapnya. 공식적으로 당신이 저격한 사람이 99. 오늘로써 공식 기록 100명. 그 얘기가 왜 나옵니까? 그냥 다 쏴 죽이고 싶었던 건 아닙니까? Untungnya kepala polisi datang. Marah kok bisa-bisanya Lido diperlakukan seperti penjahat. Menurutnya tindakan yang dilakukan Lido semalam adalah benar. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan banyak orang termasuk Kapten Ju. Woncol dengan lantangnya mengibaratkan polisi lain yang berada di situasi Lido. Dia yakin polisi itu akan kabur. Beda halnya dengan Lido, dia berani mengambil tindakan itu sendirian. Ya, mendengar pembelaan yang keluar langsung dari mulut kepala polisi, penangkapan Lido pun akhirnya dibatalkan. Di luar, Lido sudah ditunggu banyak wartawan, tapi dia langsung bergegas masuk ke dalam mobil bersama Pak Cho. Pak Cho merasa tersentak mendengar Lido menggunakan senjata api lagi setelah sekian lama Lido menolak diberi senjata. Lido memang gak mau memegang senjata lagi setelah dulu meskipun dia memegang senjata, tapi dia gagal menyelamatkan rekan-rekannya saat berada di negara konflik. Itulah alasan kenapa dia selalu trauma jika melihat senjata. 총 다시 잡은 거 괜찮냐고 막 나서고 그러지 말어. 응? 너 총 들었다 그랬을 때 내가 Di sekolah, Yongdong dipaksa Songjun untuk menagih Kyujin perihal KTP ibunya yang belum diberikan juga. 빨리 신분증 가져와. Nah, akibat penembakan Wonsong semalam, Lido diskors 3 bulan dan pagi itu dia datang ke kantor bukan untuk bertugas, melainkan untuk menanyakan si Wu Tae yang ketahuan mendatangi rumah Wonsong kemarin malam.
Katanya, Jungwo sudah mengidentifikasi masalah tersebut. Kemarin dia sudah mendatangi tempat si Wutae diikat, namun Wutae sudah tak berada di tempatnya. Jungwo hanya bertemu dengan segerombolan orang yang kemungkinan besar mereka adalah teman-teman premannya. Karena dulu Wutae sering membuat onar di kota, bahkan belum lama dia baru keluar penjara. Dan katanya Wutae kini menjadi kacungnya si Soko. Lido pun bergegas menemui Soko untuk mencari tahu informasi mengenai si Wutae. Namun sebelum pergi, Lido meminta Jungwo untuk mencari tahu tentang industri Dungwol, tempat kerja Moonbaek. 동월산업 문백. Singkatnya, tanpa mempedulikan penjagaan, Lido pun nyelonong masuk ke dalam markas Glory, menanyakan apakah Soko terlibat dalam pengiriman senjata yang marak akhir-akhir ini. Soko menjawab kalau dirinya tidak tahu menahu soal kasus tersebut, itu bisa dibuktikan dari anak buahnya yang hanya membawa senjata pisau saja. Lido pun mengalihkan pertanyaan, menanyakan hubungan Soko dengan Wutae. Tentu saja Soko tidak mengetahuinya karena Soko hanya berhubungan dengan Jongman. Lido yang tidak menemukan petunjuk apapun mengenai si Wutae memperingatkan Soko, awas kalau dia berani berbohong, gue ancurin markas kalian. 대가리가 있어서 자살행위는 안 해. 그 말 꼭 지켜요. 난 분명히 경고했으니까. 이 새끼 누구냐? 처음 보는 새끼인데. Setelah itu, Lido pergi ke industri Dongwol untuk menemui Moonbaek. Tapi Moonbaek kebetulan sedang tidak ada, sehingga Lido mendatangi alamat apartemennya, diberitahu oleh Jungwo agar mencarinya di sana. 난데 얘기 좀 할까? Beralih ke Jongman, dia mengumpulkan anak buahnya termasuk Kim. Mereka membahas tentang banyaknya senjata yang diselundupkan oleh seseorang. Kim bilang hampir ada 10 truk senjata yang tersimpan di gudang yang dulu dia pegang. Jongman harus segera menemukannya sebelum keduluan si Soko, karena Soko sampai saat ini belum mengetahui kalau di gudangnya itu berisi senjata. 주소 여러분. 일단 확실해질 때까지 좀 신중해야죠. 가 붙었다는 거는 그 주소록에 총이 있다는 게 확실한 거야. 뭘 이것저것 따지냐? 어? 야, 쑥들 움직여. 이거 가서 싹 다 찾아와. 하나도 빠짐없이. 야, 빨리 움직여, 빨리, 새끼야. Di tempat lain, seperti biasa, Kyung Sok berdemo di depan perusahaan, meskipun keadilan untuk mendiang anaknya tak diberikan juga. Sama halnya dengan Kyujin, setiap hari dia mendapat perundungan dari Song Jun, dan kali ini dia disiram pakai sayur asam sampai bajunya kebasahan. Begitupun Yongdong, setiap hari dia harus menyiapkan gorengan comro untuk Song Jun agar dia tidak jadi bahan bulian. Ya, keadilan seakan tak ada sama sekali bagi mereka yang tak mempunyai kekuatan untuk melawan. Kyujin merasa sudah muak dengan kehidupannya, tapi apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai datanglah seorang kurir mengirim sesuatu, itu adalah sebuah senjata api. Kyujin sangat senang, mungkin inilah jawaban atas keresahannya selama ini. Di tempat berbeda, Lido akhirnya bisa bertemu dengan Moonbaek. Lido langsung bertanya apa pekerjaan Moonbaek di industri Dungwol. Moonbaek menjawab hanya sebagai pengembang peluru senjata. Dia mengaku kalau dirinya sebenarnya sedang mengidap kanker dan hidupnya diponis hanya bertahan 6 bulan lagi. Moonbaek sempat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan. Masalahnya, di perusahaannya hanya memproduksi amunisinya saja, tidak dengan senjatanya. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah situs web yang dapat mengiriminya sebuah senjata. Paket tersebut memang datang, tapi hanya pelurunya saja. Moonbaek mencoba membuka situs webnya kembali, tapi sayang situs itu tak bisa diakses lagi alias terblokir secara otomatis. Moonbaek tak tahu harus kemana lagi agar memperoleh senjata api, sampai di paket itu Moonbaek menemukan sebuah daftar alamat pemesan senjata lain, sehingga Moonbaek berencana mendatangi alamat itu satu persatu. Moonbaek pun menuliskan beberapa alamat yang tercantum di daftar yang dia temukan. Namun hal yang membuat Lido terkejut,
ternyata salah satu alamat yang Moonbaek tulis adalah alamat ibu Kyung Sok. Dia pun segera bergegas pergi. 이번엔 뭐길래 언제까지 저것들 피해 다녀? Kyung Sok sendiri kini sudah berada di parkiran mencegat si direktur perusahaan tempat mendiang anaknya bekerja. Awalnya Kyung Sok hanya ingin mendengar sebuah permintaan maaf dari sang direktur atas kematian anaknya. Namun direktur itu malah ingin menabrak Kyung Sok. Sehingga Kyung Sok langsung mengeluarkan sebuah pistol. Ya, sebelumnya saat hendak pulang demo, dia dibuat penasaran setelah di depan rumahnya terdapat sebuah dus paket. Lalu membukanya dan Kyung Sok sangat terkejut karena di dalam dus itu berisi senjata api. Senjata api itu sekarang dia gunakan untuk menggertak sang direktur. Kyung Sok hanya ingin mendengar perkataan maafnya. Namun si direktur malah mengaku tak tahu dan tak mengenal nama-nama pegawainya, termasuk pegawai yang telah meninggal di tempat kerja. Hal itu membuat Kyung Sok kesal, bisa-bisanya dia tak peduli kepada mendiang anaknya yang telah mengabdi untuk perusahaannya. Si direktur pun meminta maaf dan memohon agar dirinya tidak dihabisi, tapi terlambat karena Kyung Sok sudah siap menarik pelatuknya. Setelah itu, Kyung Sok pulang, dia mendapat telepon dari Lee-do menanyakan keadaannya. Kyung Sok berkata kalau dia akhirnya mendapatkan permintaan maaf dari si direktur untuk mendiang anaknya. Hanya saja cara yang Kyung Sok pakai melanggar hukum dan Kyung Sok siap menerima konsekuensinya. Makanya untuk yang terakhir kalinya Kyung Sok akan membuatkan makanan terlebih dahulu untuk mendiang putranya. Mengira itu adalah Lee-do, namun ternyata si Woo Tae menanyakan paket senjata pistol yang telah Kyung Sok terima. Nah, Lee-do yang baru datang merasa curiga melihat sebuah mobil terparkir di depan gang rumah milik Kyung Sok. Dia pun meminta Moonbaek untuk tetap di luar mengawasi mobil tersebut, sedangkan Lee-do akan masuk mengecek rumah Kyung Sok. Sebelum masuk, Lee-do coba menghubungi Kyung Sok kembali, namun tak diangkat, meskipun suara ponselnya terus terdengar dari dalam rumah. Tak lama kemudian, teleponnya di-reject, membuat Lee-do semakin merasa curiga. Sementara di luar, Moonbaek mulai merasa bosan. Dia mencoba mendekati mobil yang terparkir itu, di mana di dalamnya berisi teman-teman Woo Tae yang lagi menunggu. Woo Tae sendiri akhirnya menampakkan dirinya di hadapan Lee-do. Dia berani karena sekarang dia lagi memegang senjata. Di luar, preman-preman itu menyuruh Moonbaek untuk segera pergi, tapi Moonbaek malah mempermainkan mereka. Jadinya, preman-preman itu kesal, ingin ngasih pelajaran kepada Moonbaek. Kembali ke Woo Tae, rupanya dia tak sendiri. Di dalam kamar muncul rekan-rekannya yang siap menghajar Lee-do. Tak tahu kalau Lee-do punya jurus si gesit irit. Lee-do sempat melihat ceceran darah yang mengarah ke dalam lemari dan ternyata itu darah Kyung Sok. Woo Tae telah menembak Kyung Sok di bagian perutnya. Hal itu membuat Lee-do semakin murka. Sementara di luar, rekan preman si Woo Tae berusaha masuk ke dalam, tapi keburu dihadang Moonbaek yang telah kembali.
Setelah selesai menangani preman-preman itu, Lido pun segera membawa Kyung Sok ke rumah sakit menggunakan mobil Moonbike. 어머니, 괜찮을 거예요. Ya, rupanya Lido dan Kyung Sok sudah lama saling mengenal. Tak jarang Lido selalu menolong saat Kyung Sok kelelahan saat berdemo. Sama halnya dengan Kyung Sok, dia sudah menganggap Lido seperti anaknya sendiri. Kadang dia selalu memberi makanan buat bekal Lido saat akan bertugas. Makanannya sih biasa, cuma asin sepat sama kangkung. Yang penting kasih sayang mereka tersampaikan. Makanya saat Kyung Sok terluka, Lido dengan sigap membawanya ke rumah sakit. Saat Kyung Sok dibawa ke IGD, Lido jadi teringat pada si Soko, menyangka kalau dialah dalang penyerangan terhadap Kyung Sok. Lido yang murka mendatangi markas Glory, sayangnya Soko lagi mudik, tidak ada di tempat, jadi anak buahnya lah yang menjadi sasaran Lido. 하이 순경 새끼가 진짜 공석 어딨어? Di tempat lain, Hyungju yang ditugaskan menangani Wutai CS di rumah sakit merasa terkejut, tak menyangka kalau korban Lido bisa sebanyak ini. Dia pun dihubungi Lido yang memintanya untuk memeriksa preman-preman itu apakah membawa sebuah daftar alamat atau tidak. Saat diperiksa, daftar alamat itu berada di dalam saku Wutai, kemudian alamat itu Hyungju berikan kepada Lido yang sedang berada di rumah Kyung Sok. Di sana mereka menemukan sebuah dus JNT. Lido menjelaskan kalau salah satu alamat yang ada di daftar itu adalah rumah Kyung Sok, jadi kemungkinan besar daftar alamat lain adalah target si pengirim untuk memberi mereka sebuah senjata. Para polisi pun kini mengadakan rapat. Hyunju menjelaskan kalau pelaku penembakan yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan dilakukan oleh warga sipil. Artinya ada orang lain atau organisasi yang memanfaatkan situasi mental para pelaku agar menekan pelatuknya. Hyunju lalu memperlihatkan daftar alamat yang tertera di semua kardus pesanan agar si pemesan saling mengetahui siapa-siapa saja orang yang memesan senjata. Polisi juga yakin si pengirim mendapatkan data pribadi si pemesan secara lengkap dari ponsel mereka karena tim penyidik memang menemukan perangkat berbahaya di ponsel Jongtae, Wonsong, dan Kyung Sok. Jadi, misi para polisi sekarang adalah mencari orang yang mengirim senjata-senjata itu dan sebagai langkah awal, kepala polisi memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa setiap alamat penerima dan pastikan mereka menerima senjata tersebut lalu sita senjatanya sebagai barang bukti. Sebelum pergi, Won Cho sang kepala polisi meminta Hyunju untuk menyampaikan pesannya kepada Lido agar berhati-hati mengusut kasus ini, mengingat Lido kini masih dalam masa penangguhan, jadi jangan sampai gerakannya terendus oleh polisi lain. Lido sendiri malam itu terlihat kembali ke rumah sakit menemui Moonbaek yang masih menunggu hasil operasi Kyung Sok. Agak janggal memang dengan si Moonbaek ini, kenal juga kagak, tapi dia dengan senang hati membantu Lido menjaga Kyung Sok. Rupanya, Moonbaek juga adalah orang yang ditinggal ibunya sejak masih bayi, tapi bukannya ditinggal mati, melainkan dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Moonbaek juga tidak tahu apakah nama Moonbaek itu pemberian ibu aslinya atau bukan. Yang jelas, dari kecil dia diasuh oleh pasangan suami istri. Mirisnya lagi, pasangan suami istri itu merupakan komplotan penculik anak-anak yang sering menjual organ tubuh anak-anak yang mereka temukan. Di mana hari itu si penculik mendapat pesanan dari seseorang yang menginginkan satu mata kiri yang segar dari anak yang bergolongan darah AB. Kebetulan, Moonbaek kecil lah yang cocok dengan pesanan tersebut. Hingga waktu itu, Moonbaek kecil hanya memiliki satu mata kanan saja. Nah, karena Moonbaek hanya memiliki satu mata, Moonbaek dianggap tak berguna, bahkan kemungkinan akan berakhir hidup di selokan. Ibu angkatnya pun berinisiatif mengirim Moonbaek ke Amerika. Dia mengira kalau Amerika adalah negara yang memiliki peluang bagus untuk hidup. Syukur-syukur jadi bajak laut atulah punya mata satu mah ya.
Namun faktanya tak semudah yang dibayangkan, nasib Moonback di sana lebih buruk daripada hidup di selokan. Organ dalam Moonback rencananya akan diambil oleh sebuah sindikat gelap jual beli organ manusia. Untungnya FBI segera menggerebek tempat itu dan Moonback masih bisa terselamatkan. Mendengar cerita itu, Lido pun merasa iba, ternyata ada orang yang nasibnya lebih miris dibanding dirinya. Besoknya, di sekolah, Kyujin lagi-lagi didekati Songjun, menyuruhnya agar nanti sepulang sekolah datang ke tempat karaoke. Dia masih ingin meminta KTP ibu Kyujin, tapi kali ini Kyujin sedikit melawan, membuat Songjun emosi. Untungnya, seorang guru melihat kejadian itu, segera menyuruh mereka masuk ke dalam kelas. Karena masih kesal, Songjun terus menebar ancaman kepada Kyujin. Dia menyuruh Kyujin agar mengejek gurunya yang berada di depan, sambil mengancamnya dengan sebuah cutter. Tapi lagi-lagi, Kyujin melawannya. 수학 씨발려나 해. 하라고 이 씨발 새끼야. 야이 씨발 새끼야. 내가 하지 말라고 했잖아. 하지 마. 하지 말라고 하지 마. Sementara itu, di markas Glory, Soko merasa kesal melihat anak buahnya dihabisi oleh Lido sendirian. Dia juga bingung kenapa dia disangkut pautkan dengan masalah penyerangan Kyungsok semalam. Namun, saat melihat foto si Woo-tae sebagai pelakunya, Soko mengira kalau Jongman sengaja menjebaknya ke dalam masalah ini. 정만 이 개새끼가. Di tempat lain, Seyong menemui ayahnya, Pak Cho, meminjam uang dengan alasan ingin berinvestasi. Pak Cho agak sedikit keberatan, mengingat nominal yang diminta Seyong cukup besar bagi dirinya yang hanya seorang polisi. Sedangkan di rumah sakit, operasi Kyungsok berjalan dengan lancar, meskipun Kyungsok masih membutuhkan isolasi khusus karena dia mengalami infeksi di organ bagian dalam. Lanjut, kini giliran Lido yang curhat. Dia tak habis pikir gara-gara senjata kotanya bisa berubah seperti ini. Hal itu mengingatkan dirinya pada sebuah desa yang awalnya damai dan tentram, namun semuanya berubah semenjak kemunculan seorang pria yang memiliki mata biru sebelah. Dialah yang mengenalkan senjata kepada warga desa. Sehingga situasi desa tersebut jadi kacau karena warganya jadi gampang membunuh orang dengan senjata yang dimilikinya. Si pria bermata biru sebelah itu hanya tersenyum melihatnya karena keadaan tersebut sesuai dengan harapannya. Lido menyarankan Moonback agar berhenti mencari senapan, toh karena kanker hidupnya tak akan lama lagi, jadi mendingan Moonback memanfaatkan sisa hidupnya itu untuk kebaikan. 그러니까 너도 총 찾는 거 그만하고 너 자신을 위해서 좀 쓰지. Di luar, terlihat Jongman datang ke rumah sakit berniat akan membuat perhitungan karena Lido telah membuat belasan anak buahnya cacat seumur hidup termasuk Woo-tae. Secara kebetulan, Jongman berada satu lift dengan Lido dan Moonback. Di sana, Lido mendapat telepon dari Jungwo dan momen itu dimanfaatkan Jongman untuk segera menyerangnya. Untungnya, Moonback yang mengetahui niat Jongman langsung berdiri di antara mereka berdua, membuat Jongman kesulitan dan mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Di luar, Lido dan Moonback pun berpisah. Lido dijemput oleh Jungwo menggunakan mobil, tak sadar dengan Jongman yang mengikuti mereka dari belakang. Namun, di tengah perjalanan, Jongman dihubungi Soko, diminta untuk menemuinya sekarang juga. Dengan begitu, Jongman terpaksa putar balik, membiarkan Lido pergi begitu saja. Sementara Moonback, dia pergi ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Namun ternyata ada orang asing yang menunggunya di sana. Saat pulang, Moonback dapat kabar tentang banyaknya orang yang mengincar senjata-senjata miliknya, salah satunya adalah Jongman. Mereka harus segera mengamankan senjata-senjata yang selama ini disimpan di gudang si Kim, karena kalau keduluan si Jongman, maka mereka akan kesulitan mengambilnya kembali. Ya, dari sini kita jadi tahu kalau senjata yang pernah diomongin si Kim berada di gudangnya itu adalah milik Moonback. Artinya, Moonback lah yang mengirim senapan-senapan itu kepada warga sipil Korea. 너
너보다 좋아했어 했어. It's you. 이제 아무 문제 없는 거지? 갖고 싶어서 안 달라는 애를 좀 찾아봐. Jadi dulu, komplotan asing yang hendak mengambil organ Moonback adalah komplotan yang sering berbisnis jual beli senjata juga. Komplotan itu berbisnis dengan organisasi gelap bernama Iru yang diketuai seorang pria bernama Jack. Malam itu, saat transaksi berlangsung, tanpa mereka ketahui, Moonback diam-diam menyelundup untuk balas dendam, menghabisi komplotan itu sendirian. Who the hell is it? Bukannya marah, si Jack justru memuji keberanian Moonback. Dia masih muda, tapi dapat menghabisi musuhnya itu sendirian. Meskipun Moonback harus tak sadarkan diri setelahnya karena kondisinya sudah lemah. 3 minggu kemudian, Moonback tersadar dari pingsannya. Jack langsung memberinya hadiah berupa mata kanan baru berwarna biru. Dia menamainya dengan sebutan Blue Brown. That's a gift. I hope you like it. Blue Brown. Setelah itu, Moonback diajak gabung ke dalam organisasi gelapnya, bisnis jual beli senjata. Artinya, cerita Lido tentang orang pengacau bermata biru sebelah itu tidak lain adalah Moonback. 곧 새로운 세상이 올 테니까. Pada saat itu, Moonback berniat akan mengembangkan pemakaian senjata di negara asalnya, yaitu Korea. Agar jika orang-orang itu mahir menggunakan senjata, maka otomatis mereka akan membeli senjata lagi kepada organisasi Iru. Hal itu membuat Jack menjadi tertarik. Sejenak kita beralih ke si Jongman yang sebelumnya diminta Sokho untuk menghadap. Sokho lalu bertanya tentang gudang penyimpanan senjata. Tapi si Jongman hanya pura-pura bego saja, seakan tidak mengerti dengan apa yang Sokho tanyakan. Sokho pun memperlihatkan foto Wu Tae yang telah ditangkap polisi, tapi si Jongman masih berkelit dengan alasan kalau Jongman tidak mengenali orang di foto itu. Sebenarnya, Sokho tahu kalau Jongman sedang berbohong, namun dia menyuruh Jongman untuk segera pergi dari tempatnya. 알았어. Jongman sendiri sebenarnya tahu kalau dirinya kini diincar oleh geng Glory, makanya mereka harus secepatnya menemukan senjata itu. Besoknya, Kyujin lagi-lagi dirundung oleh Songjun. Meskipun belum berani melawan, tapi setidaknya dia terlihat lebih kalem. Hanya saja dia merasa kecewa saat melihat guru seakan tak peduli melihat perundungan terjadi di depan matanya. 조심들 좀 하지. 저걸 다 어떻게... 선생님이 괜찮아 보이세요. 저놈의 자식. Di tempat lain, Lido dan Hyungju masih menyelidiki alamat penerima senjata yang rupanya makin kesini makin banyak. Lido coba menanyakannya kepada Moonback, dan Moonback dengan senang hati memberitahukan apa yang dia tahu, meskipun Moonback tahu kalau dirinya kini sedang diselidiki polisi. Tapi dia tak peduli, toh dia sudah memiliki rencananya sendiri. 요새 며칠 보스티를 조사하고 다니고 있습니다. 저희가 조용히 정리할까요? 내가 확인해 볼 게 있으니까. 알겠습니다. 준비 다 끝났습니다. Moonback pergi ke suatu tempat yang mana di sana ada Kyujin dan Yongdong sedang nongkrong di penjual telur gulung. Yongdong menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa seperti Kyujin yang mulai berani melawan rundungan si Songjun. Kyujin hanya menyarankan kalau kita tidak berani, maka Songjun tidak akan berhenti membuli mereka berdua. Lalu tiba-tiba sebuah kegaduhan terjadi tak jauh dari mereka nongkrong. Itu adalah para preman yang saling berseteru berebut uncat heudeur. Moonback muncul membawa senapan angin mainan. Meskipun itu bukan senapan asli, namun skill menembak Moonback membuat Kyujin merasa terkesima.
좋네. 새끼들이. Alhasil, setelah Moonbaek melumpuhkan para preman itu, Kyujin pun mendekati Moonbaek, lalu meminta Moonbaek agar mau mengajarinya. Jelas dong, Moonbaek bersedia, karena itu memang rencana Moonbaek dari awal. 너도 써볼래? Singkatnya, pergerakan pengambilan senjata oleh geng si Jongman rupanya sudah diketahui oleh Moonbaek. Makanya rencana Moonbaek kali ini adalah menghubungi Kim sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan senjata-senjata itu. Tapi kan, ponsel Kim sudah diambil oleh Sokho, sehingga otomatis ketika Moonbaek menghubungi nomor Kim, Sokho lah yang mengangkatnya. Kemudian, Moonbaek langsung menanyakan kardus-kardus yang ada logo merahnya. Katanya, Kim menyimpan kardus-kardus itu di sebuah gudang. Dan saat Sokho periksa, ternyata banyak kardus berlogo merah seperti yang dikatakan Moonbaek. Dan Sokho sangat takjub, ternyata kardus-kardus itu berisi senjata. Moonbaek mengatakan kalau kasus penembakan yang terjadi akhir-akhir ini, semua senjatanya berasal dari sana. Dan sekarang, Moonbaek mengingatkan adanya orang lain yang sedang mengincar senjata-senjata itu tidak lain adalah Jongman. Moonbaek meminta Sokho agar berpikir tindakan apa yang harus Sokho lakukan dengan senjata-senjata itu. Nah, koploknya, para penjahat itu memanfaatkan para lansia untuk mengantarkan paket senjata itu kepada warga sipil agar tak dicurigai polisi. Tentu saja, para lansia itu tidak mengetahui kalau yang dibawa mereka merupakan senjata api. Mereka hanya tahu barang itu adalah spare part motor seperti panci dan kompor. Sedangkan Kyujin, sebelum pergi ke sekolah, dia berpamitan dulu sembari memeluk sang ibu, satu hal yang tidak biasa dilakukannya, seolah hari itu adalah hari terakhir bertemu dengan ibunya. 지금 막 학생이 총을 가지고 학교를 Beralih ke Moonbaek, dia menemui Lido, memberikan daftar alamat penerima paket sesuai permintaan Lido. Moonbaek merasa tak percaya dari daftar penerima paket itu, di antaranya merupakan siswa SMA. Moonbaek pun menyuruh Lido untuk segera mendatangi sekolah tersebut. Di sekolah, Kyujin masih bersiap-siap menunggu Songjun yang masih nongkrong di toilet. Sedangkan gerbang sekolah tahu-tahu sudah ada yang menggembok entah ulah siapa. Kyujin masih menyimpan senjatanya di dalam tas, namun tiba-tiba ketua murid memanggilnya, katanya wali kelas meminta Kyujin untuk segera menghadap. Nah, di toilet, Songjun CS sudah merencanakan sesuatu untuk menjahili Kyujin. Dia akan memasukkan sampah yang ada di toilet itu ke dalam tasnya. Sementara itu, Lido masih di perjalanan menuju sekolah. Dia menghubungi Hyungju agar merapat ke sekolah juga. Tak lupa dia juga menghubungi pihak sekolah, memberitahukan perihal tersebut. Makanya, sang guru yang tadinya ingin bicara dengan Kyujin meminta Kyujin kembali ke kelas saja. 다시 올래? 네. 미안. Tak sengaja, Kyujin melewati kelas Yongdong, yang mana rupanya Yongdong sedang dihajar oleh pembuli. Membuat Kyujin emosi, segera pergi ke kelasnya, ingin mengambil senapannya yang ada di tas. Masalahnya, senapan tersebut ternyata sudah tidak ada karena Songjun CS sudah mengambilnya. Mengira kalau senjata itu senjata mainan, Songjun menodongkan senjata itu kepada Kyujin, membuat Kyujin sendiri panik dan ketakutan. Lalu setelah itu... 쏘지 마. 쏘지 마. 쏘지 마. Suara itu membuat Songjun bingung, padahal pelatuknya belum ditekan, namun dia tak sengaja menembakkan senjata itu ke jendela, sehingga Songjun akhirnya tahu kalau itu adalah senjata asli. Sadar kalau Kyujin memang berniat membunuhnya. Sementara suara tembakan tadi rupanya berasal dari kelas Yongdong, yang ternyata diam-diam Yongdong juga memesan senjata di situs web itu.
Dan kini dia telah menembak kaki siswa yang telah membulinya selama ini. Si pembuli memohon agar dia dibiarkan pergi, tapi percuma, Yongdong sudah habis kesabarannya. 사과하지 마. Tak hanya itu, Yongdong pun menembaki siswa lain yang berusaha kabur. Menurutnya, semua orang yang ada di sana sama saja. Mereka tidak ada yang peduli saat melihat Yongdong dirundung. Yongdong menemui Kyujin dan memberikannya sebuah pistol, mengajaknya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Mereka tak bisa keluar dari sana sebab Yongdong lah orang yang menggembok gerbang itu dengan rantai. Namun tiba-tiba Kyujin merasa ragu untuk melakukan hal itu. Lido yang muncul tak bisa berbuat apa-apa sebab semua akses jalan keluar rupanya telah digembok oleh Yongdong. Siswa yang tidak berhasil keluar memutuskan bersembunyi di perpustakaan. Dan Yongdong terus mengincar Songjun CS karena mereka yang telah membulinya selama ini. 강성준, 오상태, 황유석! Guru kepala yang ikut bersembunyi mencoba menenangkan Yongdong, tapi Yongdong malah semakin murka sebab selama ini tak pernah ada tindakan sekalipun dari guru-guru meski Yongdong sudah melaporkan perundungan itu ke pihak sekolah. Pokoknya sekarang Songjun harus mati di tangannya bagaimanapun caranya. 선생님은 그런 뜻이 아니었어. 니들만 나가면 사람들 다 살리겠다잖아. 빨리 나가. 나와 빨리. Yongdong berhasil menemukan Songjun dan hendak menembaknya. Untungnya Lido keburu datang menghentikannya. Lido meminta semuanya agar segera keluar karena keadaan sudah aman. Sebenarnya, Lido sudah menyangka kalau Moon Baek-lah dalang insiden itu. Karena sebelumnya, Jungwo telah menemukan kecurigaan pada Moon Baek. Entah kenapa dia selalu hadir di semua alamat daftar si penerima senjata. Jadi kemungkinan besar memang dialah pengirimnya. Dia jugalah yang mempersilahkan Kyujin masuk ke perpustakaan, tujuannya agar Kyujin menembak Songjun. Namun, entah kenapa sekarang Kyujin malah peperanjengan seperti tak mampu untuk menekan pelatuknya. Lido berusaha menenangkannya bahwa apa yang akan Kyujin lakukan pada akhirnya akan merugikan Kyujin sendiri. Lido meminta Kyujin untuk menceritakan penderitaan yang Kyujin alami karena semuanya belumlah terlambat. Akhirnya, Kyujin mau menyerahkan pistolnya. Sambil menangis, Kyujin bercerita kalau Songjun sangatlah bejat. 잘했어, 규진아. 잘 잡았어. 잘했어. 잘 잡았어. Bersamaan dengan itu, para orang tua murid datang melihat anak-anaknya dan siswa yang masih selamat segera ditangani petugas kesehatan. Ibu Kyujin yang datang juga ke sana seakan tak percaya melihat anaknya dimasukkan ke mobil polisi. 아니라고 해.
Lido melihat Moonbaek dari kejauhan, tak menyangka dia yang dari awal membantunya ternyata dalang dari semua ini. 내가 전원성 앞에 꼭 데려다 줄게. 그 사람들한테는 그게 진짜 정이었을 수도 있잖아. 종이 한 장이랑 총알만 가득 들어있었어. 요즘 애들은 학교에 폰 제출하잖아. Karena sudah dipastikan bahwa Moonbaek lah pelakunya, Hyungju pun mengumpulkan polisi untuk segera menangkapnya. Namun tiba-tiba saja Moonbaek menghilang seperti memiliki ajian halimun. Tak lama, Lido mendapat pesan dari Jungwo bahwa Moonbaek yang bekerja di industri Dungwol rupanya bukan Moonbaek yang mereka maksud dan sepertinya mereka telah dikelabui. Lido pun bergegas pergi ke apartemen tempat Moonbaek tinggal, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Hanya saja di kamarnya ada sebuah paket senjata beserta daftar alamat pemesan. Dan di atas paket tersebut terdapat sebuah peluru. Lido tentu mengerti dengan kode itu bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi dirinya. Rentetan berita penembakan itu pun viral dan sudah menjadi bahan pergosipan masyarakat. Dan pihak kepolisian meresponnya dengan mengadakan jumpa pers meminta para wartawan untuk tidak berspekulasi macam-macam karena polisi akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Di tempat lain, geng Glory mengumpulkan semua petinggi geng di tiap tempat. Mereka membahas pelarangan penggunaan semua senjata, terutama senjata api. Karena selain militer, itu termasuk ilegal dan dilarang untuk warga sipil. Meskipun pekerjaan mereka melanggar hukum, namun mereka juga harus taat pada negara. Soko yang mendengarkan peraturan itu menjadi bingung karena dirinya punya banyak senjata di gudang Kim. Dia pun terbesit sebuah rencana, namun entah apa rencananya, yang jelas dia meminta anak buahnya untuk menghubungi Lido. Lido sendiri saat itu memergoki kepala polisi Wonchol sedang memarahi bawahannya yang tak becus menangkap Moonbaek. Pokoknya dalam waktu dekat Moonbaek harus segera ditangkap dan senjata yang telah dikirim ke daftar alamat harus segera disita bagaimanapun caranya. Jangan sampai insiden penembakan seperti kemarin terulang kembali. Sehingga untuk membantu menangani kasus tersebut, Wonchol mengaktifkan Lido untuk bertugas kembali memasukkannya ke dalam tim investigasi. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Soko berpura-pura ingin menembak Lido, namun itu bukan waktu yang tepat. Lido yang sudah emosi dengan mudah membalikan keadaan. Alhasil, Soko pun kembali ke niat awalnya, yaitu ingin menyerahkan semua senjata yang dia temukan di gudang klub milik Kim. Otomatis, Lido menanyakan keberadaan Kim. Soko jujur kalau dirinya tidak tahu karena Jongman dan anak buahnya telah membereskannya, termasuk Woo Tae yang sempat Lido ringkus kemarin. Tujuan Soko memberitahukan kepada Lido hanya karena Soko tidak mau terlibat dalam kasus itu. Dia yakin Jongman CS mungkin saat ini sedang mencari senjata tersebut dan niat Soko hanya ingin menjerumuskan Jongman ke dalam penjara. 총이랑 아무 상관도 없어. 내가 100% 협조할 테니까. 오케이? Beda halnya dengan petugas yang mendatangi daftar alamat itu, mereka masih belum bisa menemukan satu senjata pun. Alhasil, komisaris turun tangan langsung menangani masalah ini dengan membuat investigasi gabungan. Di tempat lain, Moonbaek mendapatkan kabar kalau Soko sepertinya bekerja sama dengan tim investigasi. Tidak hanya itu, Jongman diketahui telah mendapatkan setengah senjata yang telah disebarkan. Jongman sudah merasa sakit hati kepada Soko karena sebelumnya dia telah dipanggil oleh Soko memberinya sebuah tugas yang cukup beresiko. Jongman ingin salah satu bisnisnya diberikan kepadanya, anggap saja sebagai imbalan atas tugas yang beresiko itu. Namun Soko lagi-lagi enggan memberikannya. Jongman harus tetap setia menjadi kacungnya. Sehingga dengan senjata-senjata yang dimiliki Jongman sekarang, dia berniat menghabisi Soko, hanya saja dia menunggu momen yang tepat.
Tak tahu, padahal Jongman sendiri sudah dilaporkan Soko kepada polisi, termasuk Kim, orang yang terlibat menyimpan senjata-senjata itu. Wancol meminta tim investigasi gabungan untuk bekerja sama menangkap Moonbaek secepatnya karena dia adalah dalang semuanya. 합수부의 수사 상황 전부 공유해. 저도 먼저 총부터 찾아내야 합니다. 그걸 막는 게 우리 일입니다. 결정 부탁드립니다. 이도순경이 파악한 총기 유포자입니다. Di saat semua polisi bersiaga atas kasus ini, Pak Cho merasa cemas karena nomor ponsel Seong anaknya tak kunjung aktif akhir-akhir ini. Ternyata Seong telah tertipu oleh agen perumahan, padahal uang yang didepositkan adalah uang pensiunan ayahnya. Membuat Seong merasa bersalah. 그 돈 없으면 죽어요. 저 제발 한 번만 살려주세요. 그 돈 우리 아빠가 평생인데 제발 한 번만 살려주세요. Di lain sisi, Soko mendatangi markas Jongman CS ingin berbicara empat mata mengenai Kim. Soko memperlihatkan ponsel milik Kim yang dikunci memakai sidik jari si Kim. Yakin ponselnya itu banyak info penting yang bersangkut paut dengan klien bisnisnya. Makanya Soko meminta Jongman untuk memotong jari Kim, mengingat Jongman lah yang mengubur jasad Kim. Jadi pastinya dia tahu di mana tempat Kim dikubur dan besok bawa langsung ke klub sebelum jarinya membusuk. Setelah itu Soko pun pergi lalu menghubungi Lido mengatakan kalau tugasnya telah selesai. Ya, alasan Soko menyuruh Jongman menemui Kim memang atas perintah Lido. Lido berniat mengikuti Jongman untuk mencari tahu keberadaan Kim saat ini. Sedangkan Kim yang sedang bersembunyi, dia pun keluar menanyakan kepada Jongman apa yang dibicarakan barusan dengan Soko. Jongman pun menjawab, 김 사장님 손가락 잘라 그래. Setelah itu, Jongman CS bergerak menuju suatu tempat dengan membawa peralatan menggali. Mereka berpura-pura mencari jasad Kim untuk meyakinkan geng Glory. Karena Soko rupanya mengutus beberapa anak buahnya untuk mengikuti Jongman CS, memastikan apakah Jongman CS benar-benar mencari jari Kim atau tidak. Soko sendiri terus memantau perkembangan tentang kebenaran si Jongman dari anak buahnya, meskipun dia bisa saja menghabisi Jongman CS saat itu juga. Namun itu terlalu beresiko karena dia tahu polisi pasti memantau gerak-geriknya. Jadinya Soko memutuskan harus bekerja sama dengan polisi biar para petugas saja yang mengurus Jongman. Masalahnya, Jongman bisa saja membocorkan bisnis gelapnya itu kepada polisi, makanya Soko mesti punya rencana lain agar bisnisnya tetap aman. Yaitu dengan cara Soko harus melenyapkan Jongman terlebih dahulu, lalu setelah itu biar polisi yang mengurusnya. Dengan begitu, polisi tidak akan meminta keterangan apapun. 지금 다시 이동합니다. Jongman lalu mandi di pemandian umum untuk menghilangkan keringatnya setelah menggali tanah dari pagi. Tak lama anak buah Soko muncul mengusir mereka dan meminta Jongman untuk segera menyerahkan jari Kim kepada bos mereka. Jongman pun pergi, lalu diikuti petugas polisi secara diam-diam. 클럽으로 이동 시작합니다. 총기 사고 발생할 수 있으니까 다들 긴장하고. Di klub, Soko sudah bersiap menyambut kedatangan Jongman. Namun ternyata yang datang malah Kim yang memakai pakaian Jongman membuat Soko terkejut. Jadi kemarin sebenarnya Jongman tidak berniat memotong jari Kim, tapi dia meminta Kim sendirilah yang mendatangi Soko dengan dibekali sebuah senjata api. Sehingga sebelumnya saat Jongman hendak mengganti pakaian, dia memberikan pakaian itu kepada Kim, berpura-pura menjadi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jongman sendiri akan mengurus anak buah Soko yang ada di sini.
Kembali ke Soko yang benar-benar kaget melihat Kim muncul, bahkan menodongkan sebuah senjata kepada dirinya. 나는 너한테 뒤통수 맞고 너는 정만이한테 맞고. Sebelum mati, Jongman sempat menghubungi Soko yang rupanya Jongman telah berada di ruang penyimpanan uang milik Soko, berniat membawa kabur semuanya. Membuat Soko kesal beraninya Jongman mengkhianatinya. 그만 좀 써. 지속자의 씨발 새끼야. Hyungju bersama petugas lain masuk mengecek keadaan di dalam. Bingung, rupanya yang baku tembak dengan Soko bukanlah Jongman, melainkan Kim. Segera memberitahukan hal itu kepada Lido yang sedang mengintai markas Jongman CS. 아마 그쪽으로 가지 않았을까? Lido pun bersiap untuk menyergap mereka, menyiapkan persenjataan, serta memakai rompi anti badai. Di dalam markas, anak buah Jongman sangat senang saat melihat kedatangan Jongman membawa banyak uang. Sementara di luar, Lido diam-diam masuk ke dalam markas dengan sangat hati-hati. Saat di depan pintu, tak sengaja salah seorang anak buah Jongman keluar hendak membeli korek api. Sehingga Lido yang berpapasan dengan orang tersebut terpaksa menembak bagian kakinya. Masalahnya, suara tembakan itu terdengar ke dalam markas. Alhasil, mereka pun menyadari ada polisi yang akan menggerebek mereka. Untuk itu, Lido pergi ke tempat yang lebih tinggi, membidikan senapannya ke arah ban mobil yang sedang melaju. Tak cukup sampai di situ, Lido juga mengarahkan bidikannya kepada Jongman yang mencoba kabur. Alhasil, Jongman CS pun kini berhasil ditangkap. Dan pemberitaan itu langsung disiarkan di liputan 6 siang. Jack yang melihat berita tersebut cukup kecewa kepada Moonbaek bagaimana jika intelijen Korea menyelidiki senjata-senjata itu dan CIA mengetahuinya. Pastinya hal buruk akan menimpa pada bisnis mereka. Jack meminta Moonbaek untuk segera menyelesaikan masalah ini dan langsung kembali ke Amerika. Di tengah huru-hara kasus senjata ilegal, rupanya Pak Cho memiliki masalah lain. Seyong, putri semata wayangnya, ditemukan telah meninggal. Seyong stres setelah ditipu oleh penyewa rumah, yang akhirnya dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Pak Cho hanya bisa menangis dan mengenang betapa perhatiannya Seyong kepada dirinya. 도시락을 싸왔구만 시키지도 않았는데 입을 하겠다고 뭐 워라벨이 되세요. 이게 누구야? 됐어. Di lain sisi, Lido menemukan kejanggalan pada pistol yang dipakai Jongman. Untuk itu, dia meminta bantuan kepada teman militernya agar menganalisis pistol yang ditemukan Lido di TKP. Rupanya, senjata api itu memiliki GPS yang canggih, namun meskipun begitu, bukan berarti mereka sedang disadap. Karena jika ingin GPS tersebut aktif, dibutuhkan sebuah perangkat bantuan, dan kalau benar, pastinya perangkat bantuan itu terdapat juga di senjata-senjata lainnya. Di pihak lain, NSC atau Dewan Keamanan Nasional turun tangan merundingkan kasus senjata ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi di negaranya. Semuanya berawal dari seseorang yang memiliki julukan Blue Brown atau si Moonbaek. Dia teridentifikasi sebagai penanggung jawab yang merencanakan sekaligus mendistribusikan senjata di Korea Selatan. Bahkan jumlah senjata yang diselundupkan mencapai 30.000 lebih. Yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana cara mereka menyelundupkan senjata tersebut hingga sampai sebanyak itu. Beralih ke rumah sakit, seorang perawat bernama Pak Soihon mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari perawat lain bernama Yujin. Hanya karena Sohyeon pulang lebih cepat membuat Yujin jadi kena omel atasannya. Percekcokan itu rupanya tersadap oleh Moonbaek karena ternyata Sohyeon telah menerima pesanan senjata yang telah ditanam sebuah chip penyadap. Dan itulah alasan kenapa Moonbaek bisa mendengarkan percakapan mereka. Tak hanya itu, untuk meneruskan rencananya, Moonbaek juga mengundang wartawan Wang untuk mengambil beberapa gambar kedahsyatan sebuah senjata api, agar semua orang bisa melihatnya dengan tujuan agar warga Korea ke-trigger untuk memilikinya. 으로 세상을 바꾸겠다는 그런 말씀하시. 이 총의 진짜 위력이 뭔지 알아? 이 총소리는 금방 500m를 퍼져나가면서 안타까운 사연을 갖고 있는 사람들 그 울분에 공감할 수 있게. Balik lagi ke Lido yang akhirnya menemukan GPS atau sebuah chip penyadap suara di semua senjata yang telah mereka sita. Lido lalu menghubungi Hyunju menanyakan apa yang ditemukannya kali ini. Hyunju menjawab, gak semua chip dalam senjata itu diaktifkan oleh pengirimnya. Kebanyakan si pengirim hanya meretas ponsel si penerima senjata. Lido juga mendatangi markas NSC dan Hyunju memperkenalkan Lido kepada pimpinannya. Menurut pihak NSC, organisasi IRU selalu sengaja menyimpan banyak peluru di dekat orang yang tewas sebagai penanda kalau mereka sudah bergerak mengincar targetnya. Makanya, kalau kita ingat ke belakang, semua insiden penembakan dimulai dari ditemukannya banyak peluru, contohnya di kosan seorang pria yang mati bunuh diri. Hyunju yang telah menyelidiki korban bunuh itu akhirnya mengetahui kalau si pria merupakan komplotan sindikat jual beli organ manusia. Ya, pria itu adalah orang yang mencokel mata kiri Moonbaek saat kecil dan dia tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Moonbaek sebagai balas dendam. 안 되겠네. Setelah mendengar penjelasan Hyunju, Lido pun menyampaikan investigasinya perihal penyadap yang dipasang di setiap senjata api yang tersebar. Mungkin kalau mereka bisa meretas senjata itu, kemungkinan besar mereka bisa menemukan markas Moonbaek. Karena pastinya penyadap di setiap senjata akan mengarah ke markas organisasi IRU. Tak lama kemudian, Moonbaek tiba-tiba muncul di monitor NSC. Dia mengaku sudah mendengar semua obrolan mereka karena di ruangan itu ada senjata yang sudah dipasangi chip penyadap oleh Moonbaek. Tapi Moonbaek tak akan membahas soal itu. Dia hanya ingin memberitahukan bahwa ada satu orang lagi yang telah menerima paket senjata darinya. Jelas dong, Lido kaget karena orang yang menerima paket senjata itu adalah Pak Cho. Pak Cho sengaja memesan senjata karena dia ingin membalas dendam pada orang yang telah menipu putrinya. Ditambah lagi, penipu itu tidak dihukum dengan berat. Lido pun segera beranjak pergi ke tempat Pak Cho, sementara petugas lain pergi ke tempat Moonbaek setelah berhasil melacak kontaknya. 계속 알려줘? 네, 알겠습니다. Pak Cho terlihat mendatangi penipu itu yang sekarang lagi sing-esong di tempat karaoke. 블루브랑 위치 어떻게 됐어? Mobil Moonbaek sebenarnya berhasil dikepung, namun orang yang ada di dalam mobil itu bukanlah Moonbaek, melainkan si Ajat, orang Amerika. Artinya, mereka telah dikelabui. Pak Cho sendiri saat ini sedang mengutarakan kekesalannya kepada si pelaku, namun si pelaku malah emosi, merasa hiburannya terganggu oleh kehadiran aki-aki ini yang merusak suasana. Padahal yang Pak Cho inginkan hanyalah sebuah permintaan maaf untuk mendiang putrinya. Namun mereka malah tak peduli, bahkan tega mengusir Pak Cho dari tempat itu. Membuat kesabaran Pak Cho habis sehingga inilah yang terjadi. 죄책감 하나 못 느끼는 니들은
Pelaku yang telah tertembak berusaha meraih pistol Paco dan situasi itu dimanfaatkan pelaku satunya lagi untuk melarikan diri. Paco menembakkan pistolnya ke udara, membuat orang-orang di sana panik dan situasinya semakin chaos. Si pelaku sempat terpojok, bersamaan dengan itu polisi pun berdatangan dan si pelaku terus memohon agar dirinya dibiarkan hidup. Situasi tersebut rupanya disiarkan secara langsung oleh wartawan Wang sesuai dengan perintah Moonback. Tak berapa lama Lido muncul berusaha membujuk Paco bahwa semua yang Paco lakukan tidak akan mengembalikan Seyong. Mengingatkan perkataan Paco dulu kepada Lido saat masih kecil ketika Lido hendak menembak pelaku pembunuh keluarganya. Paco berkata bahwa mengakhiri hidup seorang penjahat justru mempermudah hukumannya. Biarkan para penjahat menerima hukumannya dengan cara dipenjara, itu akan membuatnya tersiksa selama hidupnya. Dan jika ada yang mengatakan bahwa menembak penjahat itu akan merasakan kelegaan, itu adalah salah, karena pastinya kita sendiri yang akan mendapatkan hukuman. Karena perkataan Pak Colah, akhirnya Lido berhasil keluar dari rasa dendamnya dan bahkan berhasil menjadi seorang polisi. Mendengar hal itu membuat Pak Cho akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh pelaku penipuan itu. Dan hal itu juga yang tidak diinginkan Moonback. Moonback keluar dari persembunyiannya lalu menembaki semua polisi termasuk Lido dan Pak Cho. 어이, 이도! Paco tewas saat itu juga, beda halnya dengan Lido, karena dia mah pemeran utama, jadinya masih hidup meski terkena banyak tembakan. Moonback kemudian mendekati Lido, menyinggung pekerjaannya dulu sebagai militer yang pastinya sudah banyak membunuh orang. Tapi sekarang, kenapa dia malah mencegah orang untuk membunuh? Hal itu sepertinya tidak adil bagi Moonback. 눈 뜨면 다른 세상에 있을 거야. Saking kesalnya Moonback belak-belakan di hadapan kamera, jujur kalau semua insiden yang terjadi akhir-akhir ini adalah ulahnya. Menawarkan kepada semua warga Korea yang menginginkan senjata api, Moonback akan memberinya secara cuma-cuma tanpa kecuali anak-anak. 성별, 직업. Lido segera dibawa oleh petugas medis untuk mendapatkan penanganan khusus. Dan beberapa hari kemudian, paket berisi senjata api itu menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan seorang konten kreator terang-terangan mengunboxing paket tersebut di channelnya. Secara singkat, negara Korea berubah drastis 180 derajat, yang tadinya melarang warga sipil memiliki senjata api, sekarang malah hampir setiap kakak memilikinya. Hal itu membuat pihak NSC kewalahan dan memberlakukan situasi darurat. Setelah hukum di pengadilan seakan tak dipedulikan lagi karena korban bisa langsung menghukum pelaku dengan senjata yang dimilikinya. Hal itu membuat sebagian warga merasa parno menjalani hidupnya karena siapa saja mungkin memiliki senjata api. Jadinya semua warga tertarik membeli senjata buat jaga-jaga. Karena situasi tersebut, NSC mendapat perintah dari Presiden untuk merubah situasi darurat menjadi situasi darurat nasional. 그 총에 만약에 우리 애들이 맞기라도 한다면 총을 가지고 있어요. 무서워서라도 함부로 이제 총에 대한 공포는 새로운 양상으로. 다음 스텝. Di rumah sakit, Sohyeon lagi-lagi mendapat perundungan dari Yujin, di mana Sohyeon diberi tugas banyak dan harus selesai besok. Padahal Sohyeon sedang kebagian shift malam, jadi kemungkinan tugas itu tidak akan selesai. 이제 말대꾸를 다 한다? 네, 알겠습니다. Karena sudah tak tahan, Sohyeon sempat akan membuka paket senjatanya itu. Di markas gangster, mereka mulai membahas nasib mereka ke depannya. Mengingat hampir semua orang sudah memiliki senjata. Sedangkan mereka masih menggunakan pisau, itu pun sudah karatan. Tak lama berselang, Moonback datang menawarkan senjata api kepada mereka. Namun, ada satu orang yang merasa keberatan dengan hadirnya Moonback, sehingga dia pun ditembak mati oleh Moonback.
Moonbaek hanya ingin merekrut satu orang di antara mereka untuk bergabung dengannya. Lalu Moonbaek melempar pistol miliknya, dan siapa saja yang berhasil mendapatkan pistol itu duluan, dialah yang akan dipilih Moonbaek. 사시미보다 쉽겠구만. 놀랬어? 전화 잘 받아요. Beralih ke Lido, dia sudah melewati masa kritisnya dan mulai memperlihatkan adanya pergerakan di anggota tubuhnya. Saat siluman, Lido langsung terbangun dari ranjangnya mencari keberadaan Pak Cho. Suster coba menenangkannya karena Lido harus banyak istirahat dulu. Lalu Jungwo datang memberitahu kalau Pak Cho serta anaknya sudah meninggal. Membuat Lido sangat sedih karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarganya. Besoknya, upacara pemakaman Pak Cho dan anaknya dilakukan. Lido menjadi satu-satunya keluarga mereka, meskipun hanya sebagai anak angkat. Di sana, wartawan Wang juga hadir memberitahukan keadaan Lido kepada Moonbaek. Di markas NSC, mereka mendapat pesan akan adanya demo besar-besaran tentang permintaan warga yang ingin legalisasi senjata api segera disahkan. Informasi itu langsung diberitahukan kepada Hyungju yang berada di rumah duka. Ya, rentetan insiden penembakan yang terjadi akhir-akhir ini memicu terbentuknya kelompok yang menyuarakan bahwa warga juga harus diizinkan memiliki senjata api. Mereka menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar melegalkan senjata tersebut. Beda halnya dengan kubu di sebelahnya, mereka ingin senjata api tetap ditiadakan. Menurut mereka, senjata hanya membuat mereka tidak aman. Alhasil, kedua kubu itu malah bentrok karena berbeda prinsip. Di rumah sakit, Sohyeon ditelepon sang ibu. Dia mengkhawatirkan anaknya setelah akhir-akhir ini banyak sekali insiden penembakan yang dilakukan warga sipil. Sementara Lido beres mengantar jenazah Pak Cho, dia bergegas pergi ke tempat unjuk rasa itu. Kembali ke Sohyeon yang lagi-lagi mengalami perundungan dari seniornya hanya karena dia tidak menuruti perintah seniornya itu. Dan karena sudah muak, dia pun akhirnya membuka paket senjatanya. Jumlah warga yang menginginkan legalisasi senjata api semakin banyak. Para polisi dan NSC tetap bersiaga, meminimalisir kemungkinan akan terjadi hal buruk. Yakin di antara kerumunan itu ada orang-orang dari komplotan Blue Brown yang menyelinap. Lido berusaha mencarinya, namun tiba-tiba dia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Itu adalah Moonbaek yang meminta Lido menemuinya di sebuah gudang. Mereka akhirnya bertemu. Sedikit basa-basi, Moonbaek menanyakan keadaan Lido yang sempat mengalami mati sesaat. Lido tak mau menjawab pertanyaannya, justru Lido balik bertanya kenapa Moonbaek memilihnya. Moonbaek menjawab kalau itu hanya sebuah ketidaksengajaan karena awalnya dia menargetkan Jongtae. Moonbaek mengaku tertarik dengan cerita hidup Lido, mantan militer yang gak mau memegang senjata lagi. Selain itu, Lido juga memiliki latar belakang yang hampir sama seperti dirinya, tidak memiliki orang tua dan ditindas oleh keadaan yang diselimuti rasa dendam. Moonbaek juga mengaku hanya ingin memberikan jalan kepada orang-orang yang terpuruk dan susah mendapat keadilan dengan memberi mereka sebuah senjata. Tak dapat dipungkiri orang-orang yang diberinya senjata seperti Yondong, Wonsong, Pak Cho termasuk Kyungsok mengaku senang menganggap senjata adalah jalan terakhir yang memuaskan mereka. Makanya, mereka tak sungkan mengucapkan terima kasih kepada Moonbaek karena dia telah memberi mereka keadilan bagi diri mereka sendiri. Untuk itu, Moonbaek menegaskan, di dunia ini bukanlah rasa iba Lido yang bisa menyelamatkan mereka, melainkan sebuah senapan. Makanya, Moonbaek ingin hidup di mana semua orang memiliki senapan. Namun, menurut Lido, justru itu bukanlah dunia, melainkan sebuah neraka yang mana manusia akan terus-terusan saling baku tembak.
Untuk membuktikan omongannya, Moonbaek sengaja akan mengirim banyak senjata ke kerumunan orang yang sedang berdemo itu dan kita akan lihat reaksinya. Lido berusaha mencegah tapi keburu dikepung oleh anak buah Moonbaek yang bersenjata. 눈앞에 총이 있잖아. Meskipun dalam masa penyembuhan, Lido terpaksa harus menangani anak buah si Moonbaek sendirian. Melihat kekacauan itu, mau tidak mau NSC harus menurunkan pasukan khusus. Di rumah sakit, Sohyun yang berniat menembak seniornya tak sengaja melihat pemberitaan kerusuhan pendemo itu. Moonbaek keluar gedung meminta wartawan Wang agar merekam kerusuhan itu dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat. Lido yang sudah keluar melihat Moonbaek dari kejauhan berjalan dengan santainya, seolah membuktikan perkataan Lido yang mengatakan jika semua orang memiliki senjata maka akan seperti di neraka. Itu salah. Buktinya, mereka antusias sekali menginginkan senjata api itu. Lido berusaha mendekati Moonbaek, namun Moonbaek tiba-tiba melemparkan sebuah bom asap ke kerumunan orang yang berunjuk rasa, membuat pandangan mereka terbatas, sehingga mereka menembakkan senjatanya secara acak untuk menjaga diri. Bahkan, Moonbaek menjadi korban tembakan acak tersebut. 지금 이 사람들이 Lido sempat melihat seorang anak laki-laki menangis di tengah kerusuhan setelah kehilangan ibunya yang tertembak. Lido pun segera menghampiri dan berusaha menolongnya. Adegan itu terekam oleh kamera wartawan Wang dan live streaming itu terlihat oleh Sohyun, sehingga Sohyun mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Dia mengerti kalau senjata bukanlah penyelamatan yang sebenarnya untuk orang-orang yang terpuruk. Begitupun warga yang menonton siaran itu merasakan hal yang sama setelah melihat aksi penyelamatan anak SD oleh Lido. Singkatnya, kerusuhan itu pun berakhir dengan menelan banyak korban jiwa. Para warga sadar kalau semua itu akibat kepemilikan senjata api. Warga yang selamat mengadakan doa bersama untuk para korban kerusuhan itu. Mereka berjanji untuk kedepannya mereka akan menciptakan dunia yang aman. Besoknya, para warga yang memiliki senjata api diminta untuk menyerahkannya kepada pihak polisi, termasuk Sohyun terlihat di sana juga. Malamnya, wartawan Wang terlihat menikmati hadiah karena telah merekam penembakan serta kerusuhan yang terjadi akibat Moonbaek. Meskipun dia agak sedikit protes karena artikel yang kontranya telah disensor oleh pihak media. Wang ingin semuanya ditampilkan karena menurutnya objek yang Wang ambil sangat konyol sekali. Tanpa dia sadari, ibu dari anak yang menjadi objek itu berada di belakangnya, tak terima anaknya dijadikan objek. Sementara itu, Lido mendatangi Moonbaek yang sedang koma di rumah sakit akibat peluru yang bersarang di tubuhnya. Ditambah lagi penyakit radang kankernya semakin parah, jadi kemungkinan untuk sembuh sangatlah tipis. Selain itu, rupanya bisnis gelap organisasi IRU masih berjalan, dan untuk tetap menjaga kerahasiaan organisasinya, Jack mengirim seorang pembunuh bayaran untuk melenyapkan Moonbaek.
Beralih ke Kyung Sok, akhirnya dia berhasil keluar dari masa kritisnya dan sekarang tengah menjalani masa penyembuhan. Dan seorang anak yang Lido selamatkan kemarin karena kehilangan kedua orang tuanya, Lido memutuskan untuk mengasuhnya saja karena anak itu mengingatkan Lido pada dirinya sendiri yang akhirnya diasuh oleh Pak Cho. Selesai. Untuk film barusan, sepertinya saya sudah tak perlu lagi memberikan kesan atau pelajaran. Saya yakin kalian bisa mengambil hikmah dan pelajarannya sendiri. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.